bahkan beberapa mungkin dalam kehidupan hampir semua aspek terdampak tanpa kecuali gitu. Saya kira tepat untuk kita membuka ruang diskusi untuk bicara bagaimana menyikapi keadaan seperti ini, karena kita mungkin sampai pada satu kesimpulan bahwa hal-hal yang kayak gini mungkin akan hal seperti ini mungkin akan lebih sering terjadi lagi di masa-masa mendatang. Kalau di waktu sebelumnya kita tahu, ambil satu contoh, di bisnis itu ada fenomena namanya disrupsi, ya. Tiba-tiba datang menggeser semua ini bisnis kayak yang terjadi dengan ojek pangkalan dan gojek, taksi daring dan taksi biasa, itu begitu cepat. Di situ boleh dikatakan landasan utamanya adalah faktor ekonomi. Hari ini perubahannya juga begitu cepat, dan landasan penyebab utamanya atau underlying-nya adalah kesehatan. Jadi kita bersiap-siap saja di masa depan mungkin akan banyak peristiwa yang terjadi di luar kendali kita, di luar perencanaan kita sebagai manusia, yang sifatnya cepat dan mengubah banyak hal gitu. Kita yang mesti adaptif gitu. Dan walaupun pandemi ini sudah pernah ada sebelumnya, jadi beratus tahun sebelumnya juga sudah pernah ada, bahkan pada masa sahabat juga pernah ada. Tetapi tentunya kita bisa lebih memahami ya kondisi-kondisi yang bersama itu seperti apa. Kalau dulu mungkin pada saat itu juga kesiapan manusia itu kurang lebih sama dengan seperti sekarang. Teknologinya pada saat itu juga sudah cukup maju untuk kondisi saat itu. Akan tetapi pada hari ini juga dengan kondisi seperti ini kita tetap saja kewalahan. Artinya sesuatu yang terjadi di luar dari kita memang patut betul-betul kita persiapkan. Sebagai muslim, saya memberikan pesan yang utama bahwa kita meyakini segala sesuatu yang terjadi itu kan harus kita melibatkan Allah Sang Pencipta. Jadi apa yang terjadi hari ini kita harus pahami dulu bahwa ini skenario yang sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu gitu. Kita akan mendapati pada hari ini seperti apa, sehingga kita wajib itu mengimani bahwa kita akan menerima ini dengan penuh keridhaan gitu. Jadi kita ridho dengan apa yang kita terima gitu, sehingga dengan cara seperti ini kita bisa punya sudut pandang yang tepat gitu. Sudut pandang yang tepat ketika melihat kondisi yang di luar kendali itu amat sangat diperlukan supaya kita mampu bersikap dengan tepat dan menjadi bagian orang-orang yang menang atau orang yang beruntung. Karena dari sudut pandang bisnis saja nih yang sifatnya duniawi, dalam setiap krisis itu pasti ada peluang. Setiap kali ada krisis besar, setiap kali itu pula orang melihatnya mungkin banyak yang tumbang, tetapi keluar dari krisis, Bapak Ibu bisa percaya banyak sekali yang kekayaannya bahkan bertambah. Nah itu sebetulnya dua mata sisi yang tergantung kita melihatnya mau seperti apa gitu. Hari-hari ini mungkin kita bisa dengan artinya kita dalam tanda kutip menduga gitu ya, berhusnuzon bahwa setiap rumah-rumah mungkin di Indonesia sekarang yang rumah kaum muslimin mungkin sekarang terpancar cahaya Quran, karena tiap hari mungkin ada yang tilawah, ada program-program dari rumah gitu. Dan itu boleh dikatakan sebuah karunia gitu yang mungkin nggak semudah itu didapatkan kalau tidak ada pandemi. Nah itu cara pandang yang tepat gitu. Kalau dalam cara pandang bisnis ya banyak, ketika bisnis turun, permintaan turun, daya beli lesu, pasti banyak bisnis yang juga kewalahan gitu, artinya turun secara nilai. Biasanya saat itu orang-orang yang mempunyai cash lebih, dia mempersiapkan diri untuk membeli bisnis-bisnis yang sedang perlu darah segar. Itu katakanlah ada peluang dari setiap bisnis. Karena itu sudut pandang yang tepat mungkin akan membantu kita menjadi orang yang bisa keluar dari krisis ini dengan selamat, dengan baik gitu ya. Walaupun tentunya kita tidak bisa
bahkan bulan Januari pun kita tidak menduga hari ini mau ada krisis apa tidak. Tidak semua orang artinya punya kesiapan ya, dan semua pasti ada waktunya ya. Saya pernah mengalami krisis tahun 2016 dan saya nggak pernah menduga, saya nggak ada persiapan sama sekali. Sebaliknya di tahun 2020 ini mungkin secara kondisi katakanlah perusahaan atau kondisi saya sendiri cenderung lebih siap atau diuntungkan dengan beberapa keadaan kayak isu kesehatan, produk saya dalam makanan sehat, dan ini cukup membantu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang hari ini tidak memiliki cukup kesiapan untuk menghadapi krisis, ya bersabar saja ya. Pertama tadi kita ubah cara pandangnya dulu, kemudian mari kita nanti susun langkah-langkah seperti apa nanti mungkin akan saya jelaskan satu persatu, ada 4 langkah kurang lebih ya, begitu satu. Ya. Baik, dari pemaparan prolog dari Pak Lutfil ini ya, jadi bisnis Pak Lutfil ini sempat dihantam krisis di tahun 2016 ya Pak Lutfil ya. Betul. Bisa cerita secara singkat Pak Lutfil? Pada waktu itu memang kaitannya dengan perizinan sifatnya administratif ya. Jadi karena kita mengeluarkan produk, kita harus memenuhi izin-izin gitu, dan ternyata pemasaran produk kita jauh lebih cepat daripada izinnya, sehingga dari pihak regulator tentunya mempermasalahkan hal tersebut. Tapi bersyukurnya memang kita tidak lama ya untuk menyelesaikan masalah tadi, walaupun cukup shock waktu itu, tetapi alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillahnya intinya sebenarnya secara kalau kita bersabar, di balik itu juga tetap melakukan upaya-upaya, maka krisis bisa dilalui dengan baik insya Allah, begitu ya Pak Lutfil ya? Sangat bisa. Bahkan pada waktu krisis itu tadi kita harus awali dengan cara melihat krisis dari sudut pandang yang baik gitu. Ya sebagai muslim kan kita wajib berprasangka baik terhadap apapun bukan Allah ya. Jadi nggak suudon, nggak banyakkan protes gitu, nggak banyak protes dengan kok begini, kok begitu ya. Muslim punya sikap sendiri ya, ada apa-apa dari Allah itu ada kejadian-kejadian apalagi yang sifatnya di luar dari kita itu kita terima. Sebab mentalitas protes ini akan jadi buruk sekali kalau menjadi melekat ke diri kita. Jangankan hal sebesar krisis gitu, kita nunggu lampu merah dengan 1 menit aja protes gitu. Kalau mentalitasnya memang mentalitas protes, ini harus dilatih, harus dibiasakan supaya kita berani melihat sesuatu sesuai dengan takarannya, dan memang dalam konteks kita berprasangka baik terhadap kodok dan kodak gitu ya, apa yang sudah ditentukan dan apa yang nanti akan ditentukan oleh Allah gitu. Kita yakin dulu. Kalau udah seperti itu saya merasa ada keberkahan ketika kita melangkah ya, ada keyakinan, ada optimisme gitu, kemudian sisi kreatif kita juga jadi muncul, dan ya seperti dituntut nanti kita. Maka itu penting sekali sudut pandang yang baik. Tanpa itu teori-teori apa segala macam itu nggak akan jalan. Ya betul. Ya. Karena emang di dalam psikologi industri organisasi sendiri ini ada, dan di manajemen ya ada istilah the winner and the loser. Kadang-kadang bedanya tipis ya Pak Lutfil ya. Salah satunya aspek melihat tadi krisis bagi orang-orang the winner itu adalah peluang, begitu ya tadi ya. Betul. Ya. Nah, baik para pemirsa Karim dimanapun berada, ini tadi ada prolog yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfil Hakim. Kita akan coba untuk mencoba menindaklanjuti. Tadi sudah sempat disampaikan ada 4 hal ya terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk menghadapi, menang dalam konteks menang melawan krisis ini. Silakan Pak Lutfil, apa nih 4 halnya nih Pak Lutfil yang bisa dibagi oleh pemirsa Karim Pak Lutfil? Ya, setelah kita mempunyai cara pandang yang tepat, maka kemudian kita bisa menyusun langkah-langkah yang juga tepat gitu ya. Kalau saya pribadi memberikan 4 poin ini atas apa yang saya pernah alami pada waktu saya mengalami krisis tahun 2016. Jadi saya awali dulu dengan langkah yang pertama, bahwa ini karena temanya adalah ketahanan keluarga, dan itu
maka poin pertama adalah setiap krisis adalah a test for leadership, jadi ujian bagi suatu kepemimpinan gitu. Artinya apa? Di situ kepala keluarga berperan sangat penting untuk mengambil tongkat komando gitu. Krisis itu akan menunjukkan ini benar nggak. Yang paling gampang tuh gini lah, ini dulu kalau zaman awal-awal si ayah atau si bapak atau si abi melamar uminya itu kan pengen menjadi imam. Nah, sekarang bisa aja imam beneran. Nah itu sholat tarawih ya di rumah. Itu kan terpaling ya, cuma sholatnya dulu terus apa enggak gitu. Nah itu apa artinya memang ya itulah ujian kepemimpinan ya hari ini, ujian menjadi seorang imam ya hari ini, hari-hari di saat krisis. Dan sebetulnya kita tidak usah bicara pandemi, hampir semua keluarga akan mengalami krisis. Karena memang ujian itu kan melekat dengan amanah hidup yang kita emban gitu. Jadi kalau bahasa kerennya kan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi liwakum ayyukum ahsanu amala itu ya. Nggak usah tuh itu apa. Tapi intinya itu artinya hidup itu sendiri bagian dari ujian untuk mengetahui kita cukup beriman atau tidak sih, cukup atau sebelum kita bisa cukup kompeten atau tidak sesuai dengan klaim kita. Kita pengen menjadi umat yang terbaik, kita pengen menjadi khalifah, kita pengen menjadi segala macam, menjadi pemimpin di dunia. Nah, ini ujian-ujian seperti inilah yang itu tadi kalau cara pandang yang tepat, kita akan menyadari saya sedang diuji sekarang. Dan kita nggak usah bicara pandemi. Bahkan misalnya tidak ada pandemi pun, ada krisis katakanlah misalnya dalam satu keluarga ada yang si kepala keluarganya di PHK gitu misalnya, itu ujian yang luar biasa. Itu maksudnya itu suatu ujian juga gitu. Artinya si kepala keluarga mau bersikap, ini saya harus seperti apa. Nah, mau krisis kecil, krisis besar, hal pertama yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah ujian kepemimpinan gitu. Kita tunjukkan kepemimpinan kita, ambil tongkat komando. Seorang pemimpin itu seperti apa sih ketika diuji, apakah dia jadi apa sih namanya letoy, apakah dia jadi kurang bersemangat. Sebab bagaimanapun seorang pemimpin itu cerminan dari siapa yang dipimpinnya gitu. Padahal di mana saya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan untuk usaha saya pada waktu itu, hal pertama yang saya lakukan adalah saya langsung mengkonsolidasi dengan tangan saya sendiri, dengan mulut saya sendiri. Artinya itu secara alamiah saja. Kebetulan waktu itu saya artinya punya inisiatif gitu, dan hari ini saya menyadari bahwa itu langkah yang kurang lebih tepat gitu, karena semua kita hadapi, betul-betul kita hadapi, walaupun memang ada variabelnya. Misalnya pada waktu itu saya membuat sikap demikian karena memang posisi saya yang diuntungkan pada posisi yang benar. Jadi orang yang benar itu kan pasti beruntung. Jadi saya jadi berani karena benar. Saya wartawan, saya hadapi dialog pemerintah, saya datang live di Kompas TV, saya hadapi. Saya nggak ada beban apapun karena memang saya merasa saya sudah di jalan yang tepat gitu. Dari awal izin-izin sudah saya ajukan. Itu dalam case saya. Dalam case para ayah hari ini misalnya, para kepala keluarga ini, ya pastikan bahwa proses yang selama ini berjalan, yang dijalankan oleh para ayah adalah proses yang benar gitu. Jadi posisi yang sedang dijalani adalah posisi yang benar. Misalnya selama ini bekerja memang bekerja dengan benar, menjalin yang benar seperti apa sih? Misalnya kalau saya pribadi sebagai seorang pengusaha gitu ya, network itu yang utama, network itu nomor satu ya. Kita mungkin kelihatannya sepele gitu, hanya nge-like status orang gitu atau menyapa orang gitu, tapi bagi seorang pengusaha itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kita menjalin hubungan baik dengan siapapun dan tidak berbatas. Kita tidak merasa disekat-sekat gitu. Nah, kalau proses itu biasa dijalani, biasanya nanti impact-nya itu kita akan merasa ada datang bantuan yang tidak terduga ketika
kita sedang mengalami krisis-krisis seperti ini. Makanya saya sering menekankan gitu pada teman-teman untuk rajin-rajin bersilaturahim. Bersilaturahim pada masa sekarang, artinya bukan masa pandemi ya, tapi pada masa era teknologi itu harus kita ketemu muka gitu, artinya ketemu bagus gitu ya. Saya juga sangat menyarankan tanpa ada modus ya, karena biasanya gini, kalau orang pada waktu butuh itu dia mau datang capek-capek gitu, pada waktu tidak butuh lupa ya. Nah itu hal yang sangat kurang tepat kalau kita kalau kita pengen jadi pemimpin yang bagus gitu. Mau butuh mau tidak butuh kita paham esensi silaturahim gitu. Itu tadi kalau di online paling gampang, itu paling gampang itu bagi saya ya. Komentar-komentar, berikan komentar yang bagus, yang positif. Ada orang buka dagangan, kita like, kita support gratis gitu loh. Nah ini proses-proses cara masuk ke pergaulan yang benar gitu, sehingga ketika krisis kita sebagai leader juga beban kita tidak terlalu artinya tidak harus mulai dari nol atau dari awal betul ya, karena kita punya banyak relasi, punya banyak network. Itu yang pertama gitu. Jadi leadership, ambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga, susun rencananya, kemudian yakinkan seluruh anggota bahwa saya adalah pemimpin kalian, saya bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Itu yang saya lakukan pada waktu krisis. Saya kumpulkan mereka, saya bilang I am fully responsible gitu. Saya 100% tanggung jawab, saya hadapi ini sampai selesai. Kalian tetap, saya cuma minta tolong, nanti ini di poin ketiga ya, dukung penting gitu. Itu poin yang pertama, pemimpin. Nah, jadi ambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga, untuk ketahanan keluarga. Kalau bapak semua terutama atau yang bagian single parent, ambil tanggung jawabnya, dan hadapi gitu, jangan mundur gitu. Ini betul-betul ujian, dan yakinkan bahwa setelah selesaikan ini pasti berakhir kan, walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi keluar dari ini Anda pasti lebih kuat, pasti gitu. Karena kan ada banyak contohnya, soalnya ketika pelaut aja badai dan nggak badai beda effortnya. Ketika badai itu jangan bekerja keras, selesai badai ya nanti kita akan lebih santai gitu. Kalau ada badai lagi dengan skala yang lebih kecil, kita juga santai karena kita udah pernah menghadapi yang lebih besar. Boleh dibilang ini mungkin krisis yang cukup besar menghantam mereka, justru ini ujian kepemimpinan. Yang kedua, itu yang pertama pemimpinan. Yang kedua, kita akan menghadapi masa pandemi ini mungkin lebih lama, mungkin lebih sering, ya kita nggak tahu. Ini baru satu yang underlying-nya kesehatan. Kita nggak tahu, misalkan dunia resesi, kita juga nggak tahu. Internet mati kita mau, ya internet mati nih kita mau ngapain? Kita pernah mati listrik 1 kali 24 jam aja, orang kalah kabut semua, bisnis kayak kabut semua. Jadi ini boleh dibilang, saya tertarik sekali dengan salah satu ucapan teman saya yang mengatakan ini weak civilization. Jadi peradaban yang lemah gitu, karena sekali campur satu tombol itu selesai. Misalkan tombol internet di seluruh dunia off, tiba-tiba udah kita kembali ke zaman purba dan kita nggak siap. Mendingan orang zaman purba yang memang terbiasa nggak pakai internet gitu. Maka dari itu, menghadapi krisis yang seperti ini, kita perlu poin kedua yang namanya endurance atau daya tahan ya. Yang tahan kalau dihantam krisis, yang kokoh gitu. Kalau salah satu ajar Mustafa itu Martin Luther akhlak yang kokoh. Tapi ini kita bicara tuh daya tahan semuanya, jiwa raga yang kokoh. Jadi bersiap untuk perjalanan panjang ya, bersiap untuk nggak henti-hentinya nanti diuji lagi ya. Saya merasakan bulan Maret sama April ini bulan terpanjang sepanjang sejarah, karena nggak habis-habis. Tiap hari kita dengar cerita corona dan berita apa segala macam. Itu kita perlu cukup tenaga sebetulnya. Saya suka mengevaluasi kalau malam hari saya tiba-tiba capek betul, tidurnya itu kayak pingsan gitu ya. Itu saya suka evaluasi. Pada sakit, padahal kita nggak habis ngapa-ngapain. Oh ternyata dalam beberapa hari kebelakang ini saya banyak baca berita-berita negatif. Misalnya berita kriminal, berita
wah itu terasa betul tuh. Nah ini salah satu yang menyebabkan endurance kita turun tuh, berita-berita negatif tuh. Padahal menghadapi seperti ini kita perlu endurance yang panjang, tenaga yang panjang. Ibarat lari maraton 40 kilo itu beda dengan 10 kilo, beda lagi dengan lari 40 kilo sekurang-kurangnya paling cepat aja 2 jam. Itu yang orang paling cepat sedunia, namanya Eliud Kipchoge. Saya lari 40 kilo itu waktu itu 6 jam. Saya bayangkan lari 6 jam nggak berhenti. Itu kita perlu makan atau apa segala macam. Tapi asupan raga kita sebetulnya, sorry, asupan jiwa raga kita, asupan jiwa apa? Asupan jiwa itu tuh pikiran yang positif, pikiran yang penuh keyakinan, jangan mau dikopas oleh berita negatif. Asupan jiwa, asupan raga sehat gitu, imun yang kuat gitu. Kita olah raga kita gitu, kita jaga kesehatan fisik kita gitu. Tapi kaitannya dengan berita tetap harus kita serap, tapi di filter gitu ya, Pak Lutfi ya. Ya, di filter dan dibatasi. Saya tertarik tulisan pada Laniskan, sehingga ada yang baru di berita corona. Nggak ada yang baru, sama sekali nggak ada yang baru. Paling kita bicara corona bisa menular lewat udara, maju apa segala. Nggak ada yang baru nih. Mendingan udah gini, nanti ini poin keempat, nanti ambil inisiatif, nanti ini di poin keempat saya akan jelaskan. Tapi intinya bukan berarti nggak boleh baca berita, boleh, tapi silakan artinya diperiksa mana-mana yang akan mensupport kita. Bukan juga kita hanya berita yang bagus-bagus saja, bukan, tapi kita bicara sudut pandang kok ada. Makanya tadi saya katakan dari awal, kemarin saya ketemu soalnya sama satu pengusaha yang cukup besar gitu ya, dan beliau lagi diuji padahal tuh untuk tahu seberapa besar beliau, ya besar banget kan, karyawannya dia pernah sejumlah 35.000 orang. Itu beliau punya sudut pandang yang bagus sekali. Dia bilang, saya justru melihat corona ini blessing banget gitu. Saya kaget, blessing gimana Pak? Ini blessing karena hari-hari ini semua orang kembali kepada Allah. Wah ini sudut pandang yang menarik gitu loh. Betul, kita nggak menafikan bahwa ada bahaya corona, tapi masih sepi rumah-rumah ramai karena bacaan Al-Quran. Kapan lagi kita seperti ini? Oh kita kalau ke masjid dulu juga banyak yang mau pulang di masjid kok istirahatnya. Sekarang para bapak itu kembalikan menjadi para bapak yang sesungguhnya, imam buat keluarga dalam arti yang sesungguhnya, imam sholat gitu istilahnya. Kapan terakhir kali ngimamin jamaah semua satu keluarga? Kapan itu untuk kita anak-anak dan istri kita gitu? Kapan kita bacaannya benar apa enggak gitu istilahnya? Nah itu di poin masalah menyerap berita dan bagaimana memberikan asupan jiwa kita untuk endurance yang baik. Yang ketiga, poin ketiga, jadi yang pertama tadi ambil tongkat kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Yang kedua, endurance, miliki endurance yang panjang, yang kuat, ya, yang bisa tahan lama gitu, yang berjalan ke depan di dalam kondisi yang kurang menentu. Yang ketiga, miliki supporting team. Apa sih maksudnya? Tadi kita katakan di awal, ketika kita memiliki, saya waktu itu saya kumpulkan tim. Lalu saya katakan yang pertama adalah saya bertanggung jawab atas semua ini. Ya, kalian aman. Saya akan bertarung habis-habisan dan kalian harus percaya sama saya bahwa saya adalah pemimpin kalian. Saya bertanggung jawab. Kan itu udah jelas dalilnya ya. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi, itu udah pastilah. Kita nggak usah ngomong apa, bahwa pemimpinnya bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Tetapi kita juga minta feedback sama mereka dari apa yang dipimpin. Ini temanya supporting team. Akhirnya dengan kalimat saya juga membutuhkan dukungan dari kalian semua. Gitu. Jadi all out lah bekerja. Dukung saya. Jangan ada ya ini bukan waktu yang tepat untuk berselisih pendapat. Kita punya musuh bersama di depan. Ya jangan banyakkan perselisihan pendapat yang nggak perlu gitu. Nah, kita minta itu ke tim kita. Jadi directly, langsung kita minta ke mereka supaya mereka juga memberikan feedback yang bagus, menggalang dukungan. Ini salah satu syarat kita bisa menjadi pemimpin yang hanya efektif tapi bisa keluar dari bisnis. Ya, makanya saya kumpulkan distributor, saya hubungi satu-satu, bahkan saya kunjungi satu-satu.
rumahnya. Saya tur, anak saya yang terakhir, anak keempat itu baru sekitar 4 atau 5 bulan, itu saya bawa tuh dari Jakarta ke Indramayu. Itu setiap tempat saya berhenti, Indramayu, ke Tegal, ke Semarang, Klaten, ke Sragen, ke Boyolali, sampai ke Jogja. Itu 5 hari sana. Saya sedih untuk mengunjungi distributor saya. Tujuannya apa? Saya minta dukungan dari mereka. Tolong dukung saya. Ya, ini kejadiannya ini seperti ini yang akan saya lakukan. Saya perlu dukungan dari saya, pemimpinnya Anda tolong support saya. Itu penting. Konsolidasikan keluarga, anak, istri, kumpulkan, kita buat program bersama yang sifatnya kayak saya di rumah. Meskipun artinya kantor saya masih buka ini justru kesempatan bagus. Anak saya, istri itu di rumah. Saya kebetulan ada freezer, saya pakai freezernya buat jadi reseller untuk produk-produk yang lain. Kita biasakan, kita bicara. Ini tim kita ngomongnya. Tolong, misalkan ada ayah, kepala keluarga, konsolidasikan, ngomong sama istri, ngomong sama manggilnya putri atau umi. Ini kita dalam kondisi kayak gini, kita perlu kekompakan, kita susun strategi bareng. Kita perlu segera escape dari kondisi, keluar dari kondisi krisis, dan kita perlu ini roadmapnya. Ayo kita dukung ayah, itu istilahnya kayak gitu. Anak-anak saya minta misalnya, toh kamu terbiasa nganterin pesanan-pesanan para tetangga, baik pakai aku apa segala macam itu kita jual. Nah itu yang penting. Yang terakhir yang keempat, yang keempat tadi yang saya singgung di awal bahwa kita dicukupkan membaca berita-berita yang bagus dan dicukupkan berita yang negatif. Jangan terlalu banyak baca berita negatif, fokus pada yang positif. Tetapi intinya alihkan pikiran kita untuk melakukan inisiatif bagaimana secepatnya menangani masalah ini. Maksudnya apa? Jangan tunggu keadaan di luar rumah. Nah ini yang sebagian perlu kita ingatkan berkali-kali. Inisiatif ya? Yes, Bapak Ibu berpikir mungkin dalam sebulan, 2 bulan krisis akan berakhir. Enggak. Kalau saya bilang enggak. Nah artinya apa? Enggak pasti. Ya kenapa kita harus menunggu sesuatu yang di luar kendali kita? Enggak ada yang bisa melakukan action. Itu saya kira 4 langkah yang bisa saya bagi banyak yang hari ini saya jawab. Baik, Pemirsa Karim, ada 4 langkah tadi ya yang disampaikan oleh Pak Lutfil Hakim. Yang pertama kita coba review sebentar adalah terkait dengan leadership, kemudian endurance, kemudian ketiga itu dikaitkan dengan apa Pak Lutfil tadi? Supporting team, dan yang keempat adalah inisiatif. Nah, Pak Lutfil nih kalau dikaitkan dengan ketahanan keluarga, tadi kan menarik ya, memang kita ini laki-laki sebagai koam di rumah, maka beberapa kemudian menyampaikan permasalahan, ada yang tadi ya dihantui permasalahan PHK begitu ya. Nah ini dikaitkan dengan inisiatif tadi, bahwa ada sebagian yang kemudian memang ingin mencoba mengambil sebuah langkah konkret begitu ya, tapi memang terkendala terkait dengan teknisnya, terkait dengan kekhawatiran tadi. Nah ini dikembalikan dengan konsep leadership sebagai laki-laki suami koam dalam kondisi seperti sekarang nih Pak Lutfil, fokus terkait dengan ekonomi keluarga. Pak Lutfil, seperti apa kalau dalam kacamata Pak Lutfil sebagai koam di rumah sekaligus sebagai pengusaha nih, apa langkah yang perlu diambil oleh para suami laki-laki? Yang pertama, krisis adalah pengujian kepemimpinan. Kepemimpinan ini cakupannya luas banget sebetulnya, jadi luas sekali, dan ini mungkin mencakup semua aspek yang menjadi permasalahan, karena orang tidak menyadari apa sih makna dari leadership gitu. Leadership itu ya cuma ejaan aja, begitu memimpin apa, kita nggak paham gitu. Dan bagaimana mengelola kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu kayak gimana, kita juga belum punya bayangan yang jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan para kepala keluarga ingin gampangannya ingin diakui sebagai pemimpin yang
memang berkualitas, ya sekarang saatnya. Ya, nggak udah dijelaskan artinya secara teknis tentunya banyak ya. Kalau misalkan ada kepala keluarga yang karyawan, misalnya ada yang karyawan, ya apa sih kendala sekarang karyawan ya? Misalnya ancamannya adalah PHK, ya oke, ancamannya PHK atau pemotongan gaji, ya oke, apalagi penurunan pendapatan gitu. Ya kita bisa lakukan banyak hal. Yang paling gampang tentunya sih sebetulnya inisiatif-inisiatif yang terkait sama ekonomi ya pasti kita masuk ke langkah-langkah yang sifatnya taktis ya, taktis, strategis gitu, instan ya. Dan itulah anomalinya kadang-kadang di Indonesia ini kan banyak yang dalam tanda kutip merasa nggak bakat untuk bisnis. gitu. Iya betul. Iya. Atau merasa nggak bakat untuk menjual. Jadi kalau saya interview orang-orang itu, nah apa sih pekerjaan yang paling nggak bakat menurut kamu? Jarang banget yang mengatakan pekerjaan yang nggak bakat bagi saya itu back office gitu. Rata-rata mungkin 50% mengatakan sales itu nggak cocok buat saya. Padahal kalau kata Cak Lontong itu sebulan krisis dia udah bisa pandai banget jualan. Ya, terakhir rumah dijual sekarang kontrak ya. Jadi apa gitu esensinya apa? Esensinya kita memahami betul dasar, nggak memahami teks dan konteksnya. Jadi kenapa saya juga dulu mungkin salah satu yang merasakan bahwa coba kalau jualan mau ya karena kita punya cara pandang yang salah. Kenapa? Lalu kenapa? Justru sekarang katakanlah secara bisnis mungkin tidak terlalu terpapar, akan tetapi di rumah saya jadi reseller produknya teman gitu. Ya senang-senang aja, nggak ada masalah. Kebetulan istri yang banyak nawar-nawar ke teman-temannya, anak-anak saya yang nganterin, saya juga mau ke teman-teman. It's okay. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Ya. Dan itu cara melatih kita endurance gitu. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan apa sifatnya ekonomi atau apa pada hari-hari krisis gitu. Ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada peluang ambil. Itu kira-kira bisa ngomong. Kalau sudah ada semangat, artinya tadi mental block sudah mampu untuk dicoba disingkirkan begitu ya. Tapi kemudian beberapa khususnya yang ingin berbisnis di awal tuh biasanya terkendala masalah modal. Nah ini kalau Pak Lutfi sebagai pebisnis melihatnya seperti apa nih Pak Lutfi? Mungkin ada tips buat pemirsa Karim. Saya justru melihat gini, hari ini ya Bapak Ibu mungkin banyak orang yang butuh cash mungkin ya, sehingga itu jadi isu utama gitu. Termasuk mereka yang punya produk kayak saya. Tapi ada hal lain. Ini salah satu hal yang mungkin jadi isu bersama kita sebenarnya di Indonesia gitu ya. Apa sih? Namanya resiliensi. Namanya keuletan. Kita nggak punya. Kita perlu banget dalam soal keuletan. Nggak ulet sama sekali, nggak kreatif sama sekali. Kreatifnya kalau copy paste punya orang tuh paling kreatif. Tapi kita sendiri punya kreativitas untuk memberdayakan apa yang kita punya. Gitu. Misalnya dari dulu sampai sekarang juga masalah kalau tapi berapa banyak sih ribuan ratusan ribu para pengusaha bercerita bahwa mungkin Bapak Ibu nggak percaya gitu, nggak percaya nggak percaya kalau yang kita lakukan ini sama dengan yang mereka lakukan gitu. Udah ribuan orang sukses bercerita kalau dia bisa sukses bisnis dengan modal nol gitu. Tapi namanya orang yang tidak punya ketekunan, nggak punya keuletan, punya mentalnya juga mental yang bukan kurang kreatif, maka dia akan menjadikan itu sebagai alasan gitu. Percaya berapa orang dulu waktu saya bangun bisnis ini ya 250.000 perak. Tapi kan bagi teman-teman atau yang mungkin yang memandang wah cepat banget ya, iya karena yang jalan bagi yang lihat, bagi yang jalannya dia lama gitu, karena itu berat gitu. Nah makanya ini juga
ada bisnis-bisnis yang mungkin justru bisa dibuka tanpa bayar sekarang, tapi karena banyak misalkan di reseller gitu, memang ada yang bayar cash, saya pernah bayar, tapi saya paling hitungan jam. Ya, istri saya menawarkan produk startup itu ke teman-temannya, terkumpul 20 di sana, lalu saya bayar dulu. Nah itu kayak setelah saya butuh modal misalnya. Tapi begitu barang datang itu kan saya pesan pagi, siang datang, sore dibayar. Iya. Gitu. Jadi langsung kembali lagi uangnya. Dengan Di surplus, hari yang sama loh. dengan margin labanya ya. Iya. Kan sudah dapat untung. Iya, betul. Kalaupun misalnya nggak punya uang, model begini, saya yakin kalau kita minta bantuan teman untuk pinjemin, saya yakin dikasih. Kalau modelnya kayak gini, jadi pinjam pagi, sore dikembalikan. Siapa yang nggak mau bantu kalau kayak gitu? Yang jadi salah adalah orang pinjam uang untuk konsumtif. Pasti susah tuh dapat. Jadi pinjam uang untuk modal beda dengan pinjam uang untuk konsumtif. Ya, kecuali kita dikenal pinjam biasa pinjam uang untuk konsumtif, nah itu lain soal. Gitu Pak Bu. Iya. Terakhir nih Pak Lutfil ya. Tadi kita berbicara ada satu aspek supporting team ya. Nah, ketika ini kita coba letakkan supporting team ini dalam aspek keluarga, dalam kehidupan berkeluarga. Di situ tadi koam suami laki-laki sebagai leader, kemudian ada supporting team istri, anak-anak begitu ya. Nah, secara faktual beberapa kemudian menyampaikan kendalanya terkait dengan khususnya istri-istrinya ya, yang memang karena faktor mungkin sebelum-sebelumnya sudah terbiasa hidup enak, kemudian suaminya tiba-tiba mendapatkan krisis di PHK begitu, istrinya nih yang masih kemudian masih dalam pemahaman awalnya. Sementara laki-laki ingin kemudian mencoba melangkahkan kaki, melakukan sesuatu, tapi terkendala di pasangan, di istri. Nah, mama nih, ngadepin mama gimana nih Pak Lutfil? Ya jadi inilah pentingnya kita sebagai kepala keluarga untuk punya kesamaan gerak langkah gitu ya. Saya menyoroti sih ya jauh-jauh lah, kita dulu lah sebagai lelaki dan pemimpin keluarga gitu kan. Kalau dalilnya kan jelas ya. Kalau jalur keuangan alat bisa gitu, itu kan berlaku di banyak hal gitu, artinya kepemimpinan dalam skala luas maupun skala pribadi atau skala keluarga gitu. Jadi laki-laki memang diciptakan untuk punya kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya ingin mengatakan bahwa ini pentingnya bagi para kepala keluarga untuk memberikan pendidikan secara menyeluruh kepada seluruh anggota keluarga. Pendidikan ini tidak hanya pendidikan yang bersifat material, tapi juga bersifat moral, ya spiritual gitu. Jadi secara menyeluruh dia pemimpin sejati gitu. Dia secara salah satu ustadz saya itu yang sudah wafat, Ustadz Hilman Rosyad, Allah yarham, beliau mengatakan tipsnya itu gampang banget. Kalau kamu pengen pimpin keluarga, tipsnya kamu sedikit aja lebih baik daripada pasangan kamu. Tuh, dia ngomong begitu. Apa sih misalnya kalau istri, ini nasihat kepada para suami, kalau istri sholat sunnahnya 2 rakaat, ya kalau bisa kamu tuh 4 rakaat. Kalau istri tilawahnya 1 juz, kalau bisa kamu 1 juz lebih 1 lembar, katanya kayak gitu. Jadi minimal itu lebih baik, itu cara efektif sekali menjadi seorang suami, sehingga dia kan bisa menjadi istilahnya pakutwah gitu, menjadi teladan. Omongannya juga didengar, emang kita kerja keras gitu loh untuk mencapai itu, dan ini akan menyelaraskan tuh cara pandang kita dengan keluarga. Dan walaupun dalam beberapa konteks tetap kita butuh masukan dari istri, dari anak-anak gitu ya, tetapi paling tidak garda terdepan kita itu, kita tuh bukan garda terdepan saja, garda terdepan, garda tertengah,
garda paling belakang gitu. Jadi kita memang diciptakan ya seperti itu, dan dengan cara ini biasanya kita lebih untuk mengkonsolidasi keadaan. Nah, itu untuk kepala keluarga. Yang kan untuk kepala keluarga ini kan sebetulnya dalam tanda kutip partner yang baik sebetulnya, dan itu sangat penting gitu. Partner ini tentunya Islam itu tidak mengenal, Islam itu jelas memahami kesetaraan gender adanya di al-Baqarah itu kalau mereka itu pakai aku gitu. Hanya memang dalam konteks kepemimpinan ini perlu dipahami posisi posisi antara suami dan istri gitu. Saya tadi mengutip tadi itu mungkin Ustaz Bowo juga pernah duet kalau nggak salah sama Ustaz Hilman itu, karena beliau sangat mendalam gitu ya di hati saya. Itu beliau mengatakan salah satu yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan berumah tangga adalah interdependensi, yaitu saling bergantung satu sama lain gitu. Ya, tetap nanti pengambil keputusannya adalah suami yang jalanin suami, tapi kita tentunya masih banyak lewati itu. Dengan cara ini, para istri juga tidak akan mengalami gap yang sangat jauh gitu. Dan pastikan dalam satu keluarga pernah mengalami naik turun ekonomi, penyebabnya bisa juga hubungan personal, bisa banyak hal gitu. Dan ini itu merupakan dinamika. Tetapi kalau prosesnya dijaga dengan baik, artinya landasannya cukup baik gitu ya. Tadi konsep dari istri kebetulan juga artinya menjadi partner yang baik, siap menjadi kalau suami misalnya bekerja di luar kadang-kadang nggak terbayangkan oleh istri, sebagaimana para suami juga kadang nggak terbayang pekerjaan rumah tangga rumah. Iya, jadi hal-hal yang kayak situasi krisis, ibu-ibu sudah sampai pada kondisi ini, ya kaget tiba-tiba suaminya terancam PHK gitu misalnya, kehilangan pekerjaan. Ya memang nggak ada, itu kan bagian dari ujian ya. Ya nggak ada sesuatu yang lebih baik daripada sabar memang. Itu kan sebetulnya rangkuman aja dari 4 proses tadi yang saya sampaikan. Cara jalannya ya sabar. Sabar itu endurance, Pak Bowo, yang luar biasa. Sabar itu konsepnya tidak diam. Betul. Jadi kita perlu ketahanan dalam situasi yang nggak ideal gitu loh. Iya, jangan tanya deh kalau saya pada waktu masa krisis, mungkin di sini ada yang menyimak gitu ya, tapi alhamdulillah seingat saya belum pernah saya nangis pas krisis ini di hadapan keluarga saya yang pernah. Ya. Nangis di mobil hampir tiap pagi mungkin pada waktu itu. Jadi dia berangkat hampir aja dari sini. Ya. Tapi karena itu sudah terlewat, saya jadi berani bercerita gitu. Ya. Wah itu luar biasa gitu. Artinya berat pengorbanannya. Tapi kalau kita cukup sabar, kita cukup tadi memahami 4 poin tadi, kita pemimpin, kita apa segala macam. Dan di sisi lain tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Bowo, bagaimana mama itu kaget gitu ya. Iya bisa mengambil sikap itu, sabar. Yang kedua ambil inisiatif. Ya. Paling saya perlu jelaskan apa arti ridho dan ikhlas tuh sama Ustadz pada kajian. Ridho itu rela dengan apa yang dia terima, dan ikhlas rela dengan apa yang dia beri. Kalau ibadah itu ikhlas, kalau terima rezeki itu ridho. Itu cara itu akan sangat membantu. Tapi kita juga nanti ambil inisiatif setelah kita cukup ridho gitu. Oh ya Allah saya ridho dengan kondisinya kayak begini, langsung kita ambil inisiatif. Dan itu biasanya orang yang ridho inisiatifnya tinggi. Orang yang nggak ridho pilih dia di rumah, nggak mau kamu nyalain keadaan. Gitu. Tadi menarik tuh Pak Lutfil, episode ketika Pak Lutfil nangis ya. Kemudian sekarang berani bercerita karena sudah menemukan sisi bahagianya gitu Pak Lutfil. Itu betul nggak seperti itu? Saya kebetulan punya prinsip itu, salah satunya yang baik-baik saya ingat. Saya usahakan ya artinya, karena saya termasuk dulu tuh datang dengan aura negatif sekali, saya pribadi gitu. Kalau hari ini
begitu saya ini dalam bisnis ya, dalam bisnis saya ngomong dalam bisnis dulu. Nah, dalam bisnis itu ada satu fase yang betul-betul pahit buat saya. Nah, saya ingat terus sampai kemarin saya bisa launching satu produk yang pada bulan Maret itu saya launching produk itu Februari kalau nggak salah atau Maret itu saya artinya menjadi titik awal dari penyadaran saya bahwa apapun yang terkait sama masa lalu saya yang kurang baik gitu ya terkait di bisnis itu saya pengen hapus tuh. Makanya tadi Pak Bowo cerita gimana krisisnya ya, saya nggak mau cerita lebih banyak tentang ngapain ya gitu. Dan saya intinya orang nggak akan, saya nggak mau memakaikan emosional orang hanya dengan cerita negatif karena itu mudah gitu. Yang susah itu membangkitkan sisi emosional orang dengan cerita yang positif gitu supaya orang mau bergerak. Kalau negatif orang jadi malahan ya banyakkan nangisnya. Makanya saya seringkali kalau sudah cerita peristiwa tersebut ya orang-orang malah lebih banyak ketawanya daripada sedihnya itu karena memang saya bawakannya seperti itu. Tetapi sekarang pun saya udah close gitu, saya udah nggak mau. Bagi saya cerita itu adalah cerita masa lalu. Saya udah tutup buku, saya menyongsong sesuatu yang baru gitu ya. Adapun misalkan saya cerita bumbu-bumbunya ya sekilas-sekilas saja lah, artinya untuk jadi pelajaran saya gitu atau pelajaran bagi siapapun yang mendengar gitu. Tapi intinya nggak ada yang mudah kalau kita nggak berusaha ya, dan nggak ada yang benar-benar sulit kalau kita ada berikhtiar. Jadi hampir semua hal ya udah dipaksakan gitu. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti habis kemudahan nanti kita ketemu kesulitan lagi terus kayak gitu, untuk menguji seberapa konsisten kita, menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Gitu. Baik Pak Lutfil, ini kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum nanti saya menutup acara ini kepada pemirsa Karim, ada closing statement dari Pak Lutfil. Silakan Pak Lutfil, mungkin tips terserah atau nasihat, silakan. Iya, artinya saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua yang menyimak acara ini atau bahkan nanti yang melihat rekaman bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah pasti, itu sudah sunatullahnya. Jadi yang pertama kita tanamkan adalah yakin bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang luput dari pemeliharaan pencipta kita. Ya, salah satu sifat Allah adalah yang muhaimin kan, yang maha memelihara. Gitu. Artinya kita ini senantiasa dalam pengawasan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada campur tangan Allah. Dengan cara itulah kita bisa melihat sesuatu lebih positif, kemudian bisa bersikap lebih proaktif untuk mengubah keadaan kita. Karena tidak ada yang bisa mengubah keadaan kita kecuali kita sendiri ya, dengan dikabulkan oleh Allah gitu, lalu kita berikhtiar memperbaiki keadaan itu. Jadi jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu satu. Alhamdulillah Ta'ala dimanapun berada. Tadi sudah dipaparkan oleh pembicara narasumber kita yang kita undang, Pak Lutfil Hakim. Ada 4 hal, ini kita review sedikit terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk memenangkan kondisi krisis dalam hal bagaimana kita membangun ketahanan ekonomi keluarga. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Kemudian yang kedua endurance, kita belum tahu sampai kapan ini selesai, tapi kita yakin bahwa semua krisis akan berlalu. Kemudian yang ketiga supporting team. Kalau di dalam keluarga, bagaimana kemudian istri kita, pasangan kita, anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang mampu mensupport kita dalam keseharian, dan bahkan khususnya ujiannya adalah ketika di masa krisis ini. Dan yang terakhir, tadi disampaikan oleh Pak Lutfil, inisiatif. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi, bisa menjadi sosok yang mampu mengambil inisiatif. Bahwa ketika kondisi krisis, betul ada kesulitan-kesulitan, tapi disertai dengan kesulitan itu tetap ada peluang-peluang yang bisa diambil. Yang itu
akan menjadi salah satunya menjadi pembeda antara pemenang dengan orang-orang yang bukan pemenang, the winner and the loser. Demikian para pemirsa Karim dimanapun berada, semoga aspek-aspek tadi mampu kita kaitkan dengan ketahanan keluarga di rumah tangga kita, mampu kita kaitkan dengan aspek-aspek psikologis kita, sehingga insya Allah kita dapat mencoba untuk memenangkan kondisi krisis ini, tetap dengan bersabar,